Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wonten mriki Bu Eva badhe njlentrehake babagan Kidang Kencana. Kidang Kencana inggih menika salah satunggaling lakon ing cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana Kidang Kencana ini sudah anak-anak kerjakan, tugasnya sudah dikerjakan minggu lalu, sehingga video ini akan menjelaskan hasil dari jawaban dari pertanyaan tugas minggu lalu, yaitu mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam cerita Ramayana lakon Kidang Kencana. Sumangga dipun rembak mratelani unsur intrinsik kang ana ing sajroning carita Ramayana lakon Kidang Kencana. Mratelani inggih menika dipun diartikan sebagai menjelaskan. Jadi menjelaskan unsur intrinsik yang ada di cerita Ramayana dengan lakon Kidang Kencana. Pertama adalah apa kang dadi underaning carita kasebut. Underaning cerita menika tema. Jadi underaning cerita Ramayana lakon Kidang Kencana yaiku babagan penipuan. Kalau di bahasa Indonesia namanya penipuan, kalau di bahasa Jawa panghapusan. Tema ini dibuktikan dari kalimat sangka ukara kang ana ing sajroning carita inggih menika ora dinyana Kidang Kencana mau malih raksasa aran Kala Marica kang didhawuh Prabu Rahwana dadi kidang supaya bisa melut Dewi Sinta lan gawe pisah karo garwane yaiku Raden Rama. Ya, di sini disebutkan bahwasannya Kala Marica iku menjelma dadi kidang kang duweni tugas kanggo melut untuk memikat Dewi Sinta. Nah, di sini Kala Marica itu melakukan penipuan dengan mengubah wujudnya menjadi kidang. Jadi inti dari cerita Kidang Kencana itu adalah buta Kala Marica yang menjelma menjadi kidang. Berarti dia melakukan penipuan. Nah, berikut di samping adalah gambar dari Buta Kala Marica. Penampakan Buta Kala Marica itu dalam pewayangan Jawa kadosta gambar wonten ing samping menika. Jadi penampakannya Buta Kala Marica itu seperti halnya gambar di samping. Ya, selanjutnya adalah mengenai alur atau plot yang dalam bahasa Jawa disebut lakune cerita, jalannya cerita. Nah, cerita Ramayana dengan lakon Kidang Kencana kuwi duweni alur maju. Jenis alur menika wonten 3. Alur menika dipun bagi wonten 3 bagian. Ingkang kaping kepisan menika alur maju, lajeng alur mundur, ingkang pungkasan inggih menika alur campuran. Nah, alur maju kuwi alur kang njlentrehake prastawa. Njlentrehake menika tegese artinya menjelaskan. Prastawa kuwi tegese prastawa artinya peristiwa. Awit sangka patepungan masalah tumekan paripurna. Jadi menjelaskan peristiwa dari patepungan. Patepungan itu perkenalan sampai dengan akhir penyelesaian. Begitu. Lah, bagannya untuk mempermudah imajinasi kalian mengenai alur itu seperti terlihat di bagan. Dari penggalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, munculnya konflik, ada puncak konflik sampai penyelesaian masalah. Nggih, dipun lajengaken latar cerita utawa setting. Latar cerita menika dibagi menjadi 3, dipun bagi dados 3. Lah, wonten ing cariyos Ramayana lakon Kidang Kencana menika nggadahi latar menapa kemawon. Wonten latar papan panggonan, latar wektu, lan latar swasana.
Lah, papan panggonan kedadian cerita Ramayana Kidang Kencana kuwi ana ing alas kang duweni jeneng Alas Dandaka. Jadi tempat terjadinya cerita Ramayana Kidang Kencana itu di hutan. Alas menika hutan yang bernama Hutan Dandaka. Lalu disebutkan lagi di cerita Ramayana lakon Kidang Kencana wonten latar wektu. Lah, latar wektu iku menawi para siswa goleki wonten ing carita kuwi ora dijlentrehake secara gamblang ananging kedah dipun analisis, ateges boten tidak disebutkan bahwa waktunya itu siang, pagi atau malam. Dalam bacaan tidak disebutkan tapi diperlukan analisis. Lah, latar wektu ora digambarake ana ing sajroning cerita nanging lumrahe. Lah, yang perlu diperhatikan adalah lumrahe wong nganakake pangumbaran ana ing wektu siang. Nah, dari paragraf pertama dijelaskan bahwasanya Rama, Sinta beserta Laksmana ngumbara tumekan alas kang jenenge Alas Dandaka. Lah, lumrahnya biasanya orang yang mengadakan perjalanan itu tentunya di waktu siang hari. Karena biasanya orang zaman dahulu itu tidak mungkin kemungkinan kecil melakukan perjalanan di malam hari karena keterbatasannya kendaraan. Jadi biasanya malam itu penerangannya juga kurang, jadi malam dimaksimalkan untuk istirahat, sedangkan siangnya mereka melakukan perjalanan. Nah, jadi dari situ bisa disimpulkan, oh berarti mereka mengembara, menjelajah, itu berarti dia di siang hari. Nah, sedangkan yang terakhir mengenai latar suasana ing carita yaiku sepi nyenyet medeni. Lah, latar suasana ini pun tidak dijelaskan secara tersurat, tetapi diperlukan juga analisis. Nah, kita bisa menyebut bahwa suasananya itu sepi dan menakutkan. Medeni kuwi menakutkan, sepi nyenyet itu sepi yang banget. Nah, itu amarga ana ing sajroning alas kang peteng dedet karena ada di dalam hutan yang gelap gulita. Jadi kita membayangkan hutan yang gelap gulita itu otomatis bayangan kita adalah tempat yang menakutkan, papan panggonan kang medeni. Nggih, dipun lajengaken wonten paraga kang ana ing cerita. Paraga menika tokohipun wonten tokoh antagonis, wonten tokoh tritagonis, wonten tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonisipun inggih menika Sinta kalian Rama. Lajeng tokoh antagonisipun Kidang Kencana, tokoh yang melakukan penipuan, melakukan tipu daya. Tokoh pembantu atau tokoh tritagonisnya adalah Lesmana, Resi Jatayu, dan Rahwana sebagai orang yang memberikan perintah kepada Kidang Kencana. Ya, dipun lajengaken amanat sangka cerita Ramayana, amanat kang bisa kak jupuk, amanat yang bisa diambil. Yang pertama adalah ojo gampang kapilut karo keindahan. Amarga barang kang indah durung mesti duweni mupangat. Jadi jangan mudah terpikat. Kapilut menika terpikat dengan keindahan karena barang yang indah itu belum tentu memberikan manfaat. Yang kedua, amanat yang bisa diambil inggih menika dadi wong iku kudu setiti lan ngati-ati amarga berbayan iku ana ing samubarang. Jadi artinya jadi orang itu harus setiti, harus teliti dan berhati-hati karena mara bahaya itu ada di sembarang tempat. Jadi mara bahaya itu tidak kenal tempat, bisa ada di mana saja. Yang terakhir adalah ojo munggugu atau manut panemu dewe. Jangan hanya mengikuti atau
Ya, jangan hanya mengikuti pendapatmu sendiri, tapi kita harus bisa mendengar pendapat dari orang lain. Ya, selanjutnya setelah amanat cerita ini bisa diambil sebagai kesimpulan dari cerita. Kesimpulannya itu ada hal yang baik dan harus kita lakukan seperti apa, dan hal yang buruk yang tidak boleh kita lakukan seperti apa, begitu. Jadi amanat menika dipun jupuk saking ringkesaning cerita babagan tindakan sing oleh karo sing ora oleh ditiru. Ngoten nggih, menawi mangke madosi amanat. Nggih, lajeng ngrembak bab ingkang kaping 2. Amargi bab Kidang Kencana wonten ing pertemuan sebelum belajar di rumah diperlakukan sudah kita bahas. Jadi ibu harap anak-anak sudah bisa lebih memahami cerita Ramayana, khususnya lakon Kidang Kencana. Ya, selanjutnya materi kita lanjutkan menari pasangan dan sandangan aksara Jawa. Nah, aksara Jawa itu juga disebut sebagai aksara Dentawianjana. Ya. Aksara Jawa itu ada aksara caraan, aksara pasangan, dan sandangan. Aksara caraan itu aksara yang murni, yang hono coroko itu. Pasangan itu yang digunakan untuk mengkonsonankan atau menghilangkan huruf vokal dari aksara caraan. Sedangkan sandangan itu untuk memberikan huruf vokal yang lain kepada aksara caraan. Ya, berikut disimak penjelasan dari aksara Jawa. Nah, wujudnya aksara Jawa adalah seperti terlihat di gambar. Hana caraka data sawala pada jayanya moga batongo. Itu adalah huruf bakunya dari aksara Jawa. Jadi menawi para siswa mangke badhe nyerat aksara Jawa itu didasarkan kepada ke-20 aksara ini. Ya, yang perlu dijadikan catatan adalah aksara Jawa itu berbeda dengan aksara Jawi. Jadi bahasa krama dari aksara Jawa itu tetap aksara Jawa, bukan aksara Jawi. Karena aksara Jawi itu adalah huruf Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu atau aksara yang biasa kita kenal dengan aksara pegon. Jadi wujudnya itu tulisan Arab tetapi dengan bahasa Melayu. Ya, selanjutnya adalah pasangannya. Pasangannya aksara Jawa. Karena di sini keterbatasan media yang ibu punya, jadi yang terbaca itu hanya pasangan dari ho, to, so, dan po. Ya, nanti aksara yang lain bisa dicari atau bisa dilihat ulang video yang sudah ibu upload di kelas Edmodo kalian. Silakan video itu dilihat kembali untuk memastikan bagaimana cara penulisan aksara pasangan yang benar. Lah, yang jadi catatan di sini adalah pasangan ora oleh pisah karo aksara sing dipasangke. Jadi pasangan itu tidak boleh dipisah dengan aksara yang dipasangkan. Jadi misal karena ditulis di baris yang mepet oleh garis tepi buku, maka nggak boleh pasangannya berada di bawah sedangkan aksara yang dipasangkannya ada di atas. Harus sama-sama di bawah. Dipunlajengaken. Nah, ini adalah sandangan vokal. Ini U-nya nggak terbaca, wulu, huruf vokal U-nya huruf vokal I-nya huruf vokal I nggak terbaca, sukunya huruf vokal U-nya juga nggak
Jelas lah. Untuk sandangan ini juga penjelasannya, penulisannya sudah ada di video yang Ibu upload sebelumnya. Silakan kembali dicek ulang. Nah, geladan pasangan. Ini berlatih pasangan yang sudah anak-anak lakukan kemarin. Ini adalah materi untuk penugasan. Ya, silakan. Ini bagiannya ditulis lagi, pasangannya no itu apa, pasangannya go itu bagaimana. Nah, selanjutnya geladan sandangan sama, silakan ditulis kembali. Nah, selanjutnya ini cara penulisannya, pasangan dan sandangan. Ini di sini ada kalimat ono ukoro aku tuku roti menyang pasar. Nah, menyang. Ini adalah penggunaan aksara sandangan. Nah, yang di bawah, Ibu masak sego. Nah, Ibu masak ya, di sini bisa dilihat bahwasanya ibu di sini adalah dia pakai k, pakai ko, pakai aksara ko, sedangkan aksara ko itu kalau nggak dipasangkan nanti, kalau tidak dipasangkan nanti akan berbunyi ibu ko. Jadi biar berbunyi ibu, maka ko-nya harus dipasangkan dengan mo. Ibu masak sego. Nah, di sini ko-nya juga dipasangkan lagi dengan so, agar bisa membentuk kata masak, bisa mateni ko, bisa mateni ka gitu. Dan yang terakhir, Pak Guru sampun kundur. Ya itu tadi video dari Ibu Iwah mengenai pembahasan tugas minggu lalu. Silakan kembali dipelajari di rumah. Jangan takut bahasa Jawa, sedikit-sedikit mengenal bahasa Jawa untuk kelestarian budaya Jawa dan bahasa Jawa itu sendiri. Sekian dari Ibu, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.